Pengukuran rula. Topik yang dibahas dalam pengukuran rula, yang pertama definisi, yang kedua tujuan, yang ketiga manfaat, dan yang keempat tahapan rula. Rapid Upper Limb Assessment merupakan suatu metode penelitian untuk menginvestigasi gangguan pada anggota badan bagian atas. Metode ini dirancang oleh Lin dan Nigel yang menyediakan sebuah perhitungan tingkatan beban muskuloskeletal di dalam sebuah pekerjaan yang memiliki resiko pada bagian tubuh di perut hingga leher atau anggota badan bagian atas. Metode rula dikembangkan untuk mendeteksi postur kerja anggota tubuh bagian atas yang beresiko dan dilakukan perbaikan sesegera mungkin. Metode ini menggunakan diagram body postur dan 3 tabel penelitian yang disediakan untuk mengevaluasi postur kerja. Tujuan dari pengukuran rula yang pertama untuk perlindungan pekerja, yang kedua untuk mengetahui usaha yang dibutuhkan oleh otot, yang ketiga untuk mendapatkan hasil penelitian ergonomi, dan yang keempat dokumentasi postur tubuh saat kerja. Manfaat rula yang pertama menilai postur, gaya, dan pergerakan ekstremitas. Kedua, mengetahui faktor beban luar. Ketiga, menyediakan metode mengidentifikasi potensi risiko cedera. Yang keempat, identifikasi ketegangan otot yang berhubungan dengan posisi kerja. Dan yang kelima, menetapkan prioritas kerja berdasarkan faktor risiko cedera. Tahapan rula. Metode rula dikembangkan oleh Dr. Lin dan Profesor E. Nigel dari Universitas Nottingham di Inggris. Metode ini terutama berfokus pada analisis postur kerja, tetapi juga mempertimbangkan parameter yang terkait dengan kekuatan, pengulangan, atau aktivitas otot. Pertama, grup A, penilaian postur kelompok A meliputi analisis pengukuran lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, perputaran pergelangan tangan. Yang kedua, grup B, penilaian postur kelompok B meliputi analisis pengukuran leher, batang tubuh, dan kaki untuk kiri dan kanan. Ketiga, grup C, klasifikasi skor akhir ke dalam tingkat tindakan. A. Analisis lengan atas atau upper arm. Dilihat dari gambar, posisi lengan atas pekerja berada pada nilai 90 derajat. Maka skor yang didapat adalah 4. Pada posisi pekerja, posisi bahu tidak naik, tidak ditarik, dan tidak disupport, sehingga skor untuk upper arm tetap 4. B. Analisis lengan bawah atau lower arm. Dapat dilihat dari gambar, posisi lengan bawah pekerja berada pada nilai 60-100 derajat. Maka skor yang diperoleh adalah 1. Lower arm tidak bekerja menyamping sehingga skor tetap 1. C. Analisis pergelangan tangan atau wrist. Dilihat dari gambar, posisi pergelangan tangan pekerja berada pada nilai 15 derajat sampai 15 derajat. Maka skor yang diperoleh adalah 2. Pekerja cenderung tidak melakukan menyamping yang berlebihan, maka skor tetap 2. D. Analisis perputaran pergelangan tangan atau wrist twist. Dilihat dari gambar, tidak ada gerakan yang signifikan terutama untuk pergerakan perputaran pada pergelangan tangan, maka skor 1. E. Muscle use score. Berdasarkan hasil data yang diambil dari dokumentasi, pekerjaan pekerja dianggap statis, maka skornya adalah 1. F. Force or load score. Berdasarkan hasil data yang diambil dari dokumentasi, tidak ada penambahan beban atau load-nya kurang dari 2 kg, maka skornya adalah 0. Grup B. A. Analisis leher atau neck posture score. Posisi leher pekerja berada pada nilai 0-10 derajat. Skor yang didapat adalah 1. Kepala tidak dalam posisi berputar dan tidak dalam posisi miring, maka nilai tetap 1. B. Analisis tubuh. Posisi tubuh pekerja berada pada nilai 0 derajat. Skor yang didapat adalah 1. Batang tubuh tidak dalam posisi berputar dan tidak dalam posisi miring, maka nilai tetap 1. C. Analisis kaki atau legs. Skor yang didapat adalah 2. Pada bagian kaki pekerja,
Posisi pekerja dalam keadaan berdiri, tanpa support dengan berat badan terdistribusi rata pada kedua kaki, maka diberi skor 2. Grup C, analisis grand score. Untuk penilaian pada tabel A-RULA, pada pekerja dengan penilaian postur score adalah 4, nilai pada muscle use score adalah 1, dan nilai pada force or load score adalah 0, maka menghasilkan total nilai 5. Untuk penilaian pada tabel B-RULA, pada pekerja dengan penilaian postur score adalah 3, penilaian pada muscle use score adalah 1, dan penilaian pada force or load score adalah 0, maka menghasilkan total nilai 4.